bid'ah meskipun belum pernah dikerjakan oleh salaf, karena sikap mereka yang meninggalkan hal tersebut terkadang karena ada udzur yang terjadi atau karena ada amalan lain yang lebih utama, atau barangkali hal tersebut belum diketahui oleh mereka. Jadi tambahan dari keterangan Imam Syafi'i ini, bahwa Imam Syafi'i bahkan tidak menyebut atau menafikan nama bid'ah itu sendiri. Tidak dinamakan bid'ah oleh Imam Syafi'i meskipun itu belum dilakukan ulama salaf. Alasan beliau karena mungkin amalia itu tidak dikerjakan karena pada saat itu ada udzur katanya, mungkin ada amalan yang lebih utama, atau barangkali hal itu tidak diketahui oleh mereka pada saat itu. Ya, jadi itu ya rata-rata sudah, mungkin langsung lanjut. Nah, jadi ini sudah pendapat dari ulama-ulama yang apa? Yang pada garis besarnya adalah membagi bid'ah itu menjadi dua. Bahkan ada yang membagi bid'ah menjadi 5, seperti yang saya sebutkan tadi, seperti mendirikan pondok pesantren. Itu kan di zamannya Nabi kan tidak ada. Pondok pesantren kan tidak ada. Pondok pesantren untuk sekarang ini diperlukan karena kalau tidak dikumpulkan santri itu di dalam satu tempat, kemudian dia itu mengajarkan secara intens di tempat itu, dan akhirnya kita namakan itu pesantren, maka kajian-kajian tafakuh fiddin atau pengkajian pemahaman terhadap agama itu kurang berhasil. Makanya ulama kemudian membuat pondok pesantren, sehingga pesantren ditempatkan di suatu tempat, tidak boleh pulang dan sebagainya, mengikuti segala kegiatan yang ada di pondok, termasuk ngaji kitabnya dan sebagainya. Maka itu adalah dianggap suatu cara agar supaya ajaran agama Islam itu bisa dipelajari, diterima, dan bisa mencetak kader-kader yang akan menggantikan salafus soleh sebelumnya. Dengan adanya, padahal di zaman Nabi pondok pesantren itu tidak ada. Maka pondok pesantren itu dengan maksud dan tujuannya seperti itu dianggap oleh ulama itu adalah bagian dari bid'ah wajibah malah. Sesuatu yang bid'ah yang baru tapi hukumnya wajib. Sebab kalau tanpa seperti itu tidak akan berhasil. Sama seperti ilmu nahwu dan shorof yang saya ceritakan tadi, maka adanya ilmu nahwu dan shorof yang di zaman Nabi tidak ada, karena itu diperlukan untuk memahami kajian, memahami isi daripada Al-Quran, isi daripada hadis dan sebagainya. Maka ilmu seperti itu tuh dianggap sebagai bid'ah wajibah. Bid'ah sesuatu yang baru tapi dianggap wajib. Sebab kalau tidak ada sesuatu ilmu seperti ini, maka Al-Quran itu tidak bisa dipahami secara mendalam. Bahkan hanya diketahui hanya terjemahan saja, atau mungkin diketahui hanya serampangan saja. Padahal untuk mengkaji daripada per ayat, per huruf dan sebagainya itu kan perlu adanya ilmu. Itu yang saya sebutkan tadi, ada ilmu nahwu, ada shorof, ada ilmu mantik, ada ilmu balaghah, dan ilmu-ilmu yang lain yang berkaitan dengan pemahaman terhadap isi daripada Al-Quran. Lanjut. Ya sudah ya, bid'ah hasanah dan bid'ah qabihah ya, sama. Nah, ini dia. Jadi ini menurut Imam Nawawi, qauluhu wa kullu bid'atin dhalalah hadza 'amun makhsusun wal muradu ghalibul bid'ah. Jadi sabda Nabi yang berbunyi kullu bid'atin dhalalah itu adalah kata-kata am atau kata-kata yang umum yang harus dibatasi jangkauannya. Jadi yang dimaksud di sini adalah kullu bid'atin dhalalah, itu maksudnya sebagian besar bid'ah itu sesat, itu bukan seluruhnya. Tidak boleh diartikan seluruhnya. Jadi harus diartikan sebagiannya. Yang sebagian yang sesat itu yang seperti apa? Itu adalah maksudnya bid'ah atau tambahan dalam agama yang tidak mempunyai landasan hukum syara. Tidak ada landasannya di dalam Al-Quran, tidak ada landasannya di dalam hadis. Itu baru, maka itu tersesat. Kalau ada landasannya, meskipun itu baru, ya tidak apa-apa. Contohnya, berzikir la ilaha illallah, baca la ilaha illallah 100 kali, atau membaca la ilaha illallah ada yang sampai 1000 kali, ada yang sampai 100.000 kali. Terserah. Kalau thariqah itu kan macam-macam anunya kan, amalannya kan. Ya, ada yang baca sholawat diharuskan sekian, ada yang berzikir kepada Allah, mungkin ada yang pernah ikut thariqah 1000
2.000, 5.000. Itu masa ada petunjuk langsung dari Nabi seperti itu dengan jumlah-jumlah tertentu? Kan tidak ada. Tapi ini bid'ah, tapi ini bid'ah hasanah. Landasannya bid'ah hasanah apa ya? Di Al-Qur'an, fadhkurullaha dzikron katsira, dan zikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ya terserah mau zikir yang banyak seperti apa. Apa yang diambil 500, apa 1000, apa 2000, 3000. Dan itu kemudian oleh para ahli ulama dibikin sendiri-sendiri sesuai dengan aliran thariqahnya. Ada yang 1000 baca la ilaha illallah, ada yang baca sholawat ini. Itu sama sekali tidak menyalahi, meskipun itu tidak langsung diajarkan oleh Nabi, bahkan mungkin sahabat tidak mengajarkan, tapi ulama kemudian membuat aturan sendiri terhadap jumlah daripada zikir itu, yaitu tidak apa-apa meskipun itu bid'ah, karena dasarnya dasar amnya itu ada, landasannya itu ada. Apa landasannya? Yaitu perintah Allah berzikir kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Itu maksudnya. Paham kan? Ini lagi, saya kasih contoh lagi yang kenapa kalau kalau kullu itu tidak boleh diartikan semuanya. Diartikan sebagian, harus diartikan sebagian, jadi tidak boleh diartikan semuanya. Jadi harus benar-benar harus dibatasi jangkauannya. Di dalam Al-Quran, coba sampean baca surat Al-Kahfi. Ketika di surat Al-Kahfi itu menceritakan Nabi Khidir yang membolongi perahu. Benar. Ya. Nabi Khidir dengan Nabi Musa, kemudian ada perahu yang ada tumpangannya banyak, dengan Nabi Khidir itu dibolongi. Karena Nabi Musa kan tidak paham kan, dibolongi kan. Mau dibolongi kata Nabi Musa ini membuat orang yang ada di perahu itu bisa tenggelam. Karena Nabi Musa kan tidak paham kalau ini adalah perintah dari Allah kepada Nabi. Karena Nabi Khidir di akhir daripada ayat setelah menjelaskan tentang perahu yang dibolongi, anak kecil yang dibunuh, kemudian membangun punyanya yatim gitu yang dibangun bangunannya, tapi Nabi Khidir tidak meminta upah sedikit pun ya. Nah, yang khusus yang perahu itu karena di depan daripada perjalanan yang tidak diketahui itu ada seorang raja yang merampas perahu. Di sana disebut kalau ada kata-kata kullu, tapi saya tidak apa, coba ada yang buka surat Kahfi. Ya berapa? Tahu ya, ayat berapa itu? Pokoknya yang menceritakan tentang raja itu merampas. Di situ ada kata-kata kullu. Jadi kullu itu di sana bukan raja itu merampas setiap kapal yang lewat, enggak. Raja itu hanya merampas kapal yang bagus saja, sebagian daripada kapal. Padahal lafaz di dalam surat Al-Kahfi itu mengatakan kullu, pakai kullu. Coba kalian bisa kaji atau teman-teman bisa lihat nanti kalau membaca surat Kahfi tentang ceritanya Nabi Khidir yang membolongi perahu itu karena ada seorang raja yang merampas perahu, tiap perahu pakai kata-kata kullu. Tapi setelah saya baca tafsirnya itu ternyata yang dimaksud kullu itu tidak semua perahu dirampas oleh raja. Ya, maskapai rampas tak ada berlaku raja.